Enggak lah, pokoknya ada lah. Ini kan bandit-bandit ini pestanya terganggu. Kalian bisa tahu siapa yang main pasar gelap, siapa yang main baju-baju yang gelap-gelap itu tuh. Belum banyak yang main-main alat mesin-mesin apa itu gelap-gelap itu. Pokoknya yang nggak pajak-pajak itulah. Berarti kena sidak sama Pak Pegawai soal thrifting kemarin ada? Oh iyalah pastilah. Checkingnya langsung gampang nge-trackingnya kok. Itu dari yang kecil, belum yang lain-lain yang triliunan itu. Artinya Pak Pegawai harus waspada. Harus waspada, karena dia akan dinoelkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa usai menggelar sidang aduan kanal debottlenecking Satgas P2SP di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Senin 26 Januari 2026. Oh, yang perhubungan, yang barusan kan perdagangan. Oh, yang pertama Pak. Yang pertama yang Yang kapal, soal kapal nggak bayar pajak juga, Pak. artinya kita serius untuk memastikan itu berjalan. Tapi warningnya itu kalau diminta nggak jalan nanti dikasih warning berapa kali, ya tahu gajinya nggak keluar lah. Kira-kira gitu. Kita bercanda ya. Soal yang katanya Pak Purbaya akan dinoelkan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka gitu Pak? Iya. Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya Menurut karena dia. kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak, Oh, kayak biar aja, yang thrifting. penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Pak, kira-kira apa ada hubungannya dengan reformasi pajak dan bea cukai yang sedang Bapak gaungkan Pak? Dengan pernyataan Pak Noel itu? Biar aja, kita kan tetap aja akan reformasi. Noel, saya, yang penting kan saya nggak terima uang gitu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya, nggak bisa gerak sana ke sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa, karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja bersilah kira-kira lurus, harusnya kalau seperti Noel nggak ini. Mungkin kalau ada yang jebak taruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin kejadian, tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa. Saya sih rasanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke presiden, yang lain saya nggak peduli. Ke depan agenda yang sudah terjadwal oleh sidang Satgas P2SP apa aja Pak? Kalau sudah ada yang terjadwal, yang besaran tadi Bapak bilang itu. Ada yang energi cukup besar, nanti kita lihat. Saya minta tadi minggu depan untuk disidangkan supaya kelihatan betul kita bisa mendorong proyek besar yang sudah mangkrak bertahun-tahun karena kendala yang kecil menurut saya sih. Itu nanti akan lebih seru lagi karena mungkin pemainnya besar-besar ya. Energi di bidang apa tuh Pak? BBM Pak? Bukan, nanti kita lihat ya. Tapi kan sudah ada K-nya kan, nggak mau ada partai atau enggak. Terus yang pakai K Bang. Kenapa? Nah, nggak mau dulu saya ungkap. Nah, yang penting udah keluarnya saya kasih tahu. Ormasnya ormas berbasis agama. Kedua, partainya ada K-nya. Cukup itu dulu. Terkait Pak Purbaya Pak, itu apa Iya, kira-kira? Pak Kira-kira Purbaya. gimana Pak? Ini saya cuma mengingatkan buat Pak Purbaya. Karena apa yang dilakukan Pak Purbaya ini mengganggu pesta poranya para bandit di Republik ini. Siapa banditnya? Saya mau ungkap atau enggak nih? Dulunya? Saya ungkapin atau enggak? Boleh. Gini, karena kalian tahu kan bahwa kasus saya ini jelas mengganggu yang namanya pengusaha dan juga sebagian elit. Jadi ya, sidak-sidak yang selama ini saya lakukan ya dinarasikan bahwa saya memeras pengusaha. Yang paling mudah ya gunakanlah diksi OTT, operasi tipu-tipu. OTT itu operasi tipu-tipu. Kenapa saya berani menyampaikan ini? Karena definisi OTT dalam KUHP lama dan KUHP baru ya tidak seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK. Gitu. Itu penting harus saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa mayoritas yang diteriak-teriakkan OTT oleh KPK itu bohong besar. Jangan ngebohongin rakyat, jangan ngebohongin presiden.
karena nanti mereka akan diburu oleh rakyat. Bang, ini partai K ini Menoelkan Pak Purbaya ini masih terkait sama partai K juga sih Pak? Enggak lah, pokoknya ada lah. Ini kan bandit-bandit ini pestanya terganggu. Kalian bisa tahu siapa yang main pasar gelap, siapa yang main baju-baju yang gelap-gelap itu tuh. Belum banyak yang main-main alat mesin-mesin apa itu yang gelap-gelap itu. Pokoknya yang nggak pajak-pajak itulah. Berarti kan sidak sama Pak Purbaya soal thrifting kemarin ada. Oh iyalah pastilah. Checkingnya langsung gampang nge-trackingnya kok. Itu dari yang kecil, belum yang lain-lain yang triliunan itu. Bang, artinya Pak Purbaya harus waspada. Harus waspada, karena dia akan dinoelkan. Jangan lupa subscribe ya.